selamat datang di podcast kami. Saya Kevin dan saya bersama dengan Saya Utama. dan kami akan memandu Anda selama podcast hari ini. Dan di sini saya ditemani oleh dua orang narasumber. Yang pertama ada Jason dan juga Giovanni. Dan mereka merupakan sosiolog ternama yang bekerja spesifik dalam memberantas kehidupan dunia malam. Untuk memulai obrolan kita pada hari ini, aku mau tahu dari pandangan kalian apa sih hidup di kehidupan malam itu? Nah, jadi dunia malam itu segala aktivitas atau tempat-tempat yang beroperasi di malam hari. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di malam hari termasuk kegiatan dunia malam. Oh, tidak semuanya. Ya. Terus contohnya apa? Nah, ada beberapa kategori yang masuk ke dalam kehidupan dunia malam. Seperti contohnya pub, karaoke, tempat diskotik, ya tempat yang biasa orang dance malam-malam gitulah. Terus ini yang paling parah. Jadi di distrik-distrik tertentu itu ada di mana-mana orang itu mengkhususkan distrik ini jadi kayak tempat sarangnya untuk melakukan prostitusi. Jadi di tempat ini itu mereka melakukan seks bebas. Betul. Baik, tadi kamu sebutkan juga tentang seks bebas ya? Nah, apa sih seks bebas itu? Mungkin bagi orang yang belum tahu. Nah, seks bebas ini adalah suatu hubungan intim yang dilakukan oleh yang seharusnya ya dilakukan oleh mereka yang memiliki komitmen sebagai suami istri. Namun masalahnya hubungan ini dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki sumpah itu. Jadinya mereka melakukan hubungan khusus ini, namun mereka tidak memiliki sumpahnya. Jadi buat mereka yang belum menikah gitu ya? Ya. Nah, apa sih yang paling memengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan seks bebas atau motivasi terbesar gitulah dalam mereka yang Waktu pas manusia lahir, emang ya manusia kan masih belum memiliki informasi apa-apa mengenai hubungan ini. Jadinya menurut saya kalau misalnya mengenai apa yang paling pertama memantik itu pasti lingkungan. Kenapa? Karena mereka pasti harus mendapatkan informasi dulu dari pihak eksternal. Namun setelah mereka mendapatkan informasi, apa yang mau mereka lakukan terhadap informasi itu tergantung pada keputusan mereka. Jadinya internal lah yang menentukan kayak mereka mau melakukan, mereka mau terpapar, mereka mau terlibat ataupun tidak. Jadinya menurut saya yang paling berpengaruh adalah keinginan dari diri mereka sendiri. Terus dampaknya itu apa? Menurut saya kehidupan malam ini kan hubungan antar organ ya kan. Nah, ada penyakit yang secara khusus ditularkan melalui hubungan antar organ ini. Namanya penyakit kelamin. Nah, penyakit kelamin ini itu sangat berdampak bagi kehidupan pengidapnya. Dan terlebih lagi karena ini penyakit yang luar biasa menular, ya jadinya kalau misalnya sekali aja berhubungan kena, itu pasti langsung menyebar kemana-mana penyakitnya itu. Selain itu juga, selain ada penyakit kelamin, kehidupan sosial dari mereka yang terlibat sangat terdampak. Jadi mereka itu kalau misalnya ya udah kena hubungan gitu, mereka itu gak akan bisa lepas pastinya. Karena ya mereka gak bisa mengontrol nafsunya. Terus udah gitu juga mereka pada akhirnya melihat orang lain itu sebagai hanya alat pemuas nafsu doang. Mereka tidak bisa melihat orang-orang ini sebagai ciptaan yang Tuhan ciptakan untuk memuliakan Tuhan. Oke, saya sedikit out of topic ya. Tadi kalian mention kayak hidup dunia malam itu kan banyak yang include club, pub, terus diskotik dan sebagainya. Nah, apakah gaya hidup itu ataupun gaya hidup in general lah, gaya hidup secara umum itu merupakan pilihan kita, pilihan seseorang, atau merupakan tekanan dari teman-temannya atau tekanan dari lingkungan, dari orang tua, dari teman-teman, ataupun dari atasan kita? Emang pada mulanya itu kayak pihak eksternal yang memberikan informasi itu ke kita. Jadinya kayak contohnya ajakan teman gitu ya, emang ya mereka cuma ngajak aja. Tapi pada akhirnya pilihan itu ada di kita. Apakah kita mau ngikutin mereka, apakah kita mau menjaga kekudusan kah, atau kita mau ngikutin teman. Itu semuanya ada dari diri kita, bukan dari luar. Nah, apakah gaya hidup itu juga ditentukan dari genetik, kutuk, nasib, atau keturunan, atau yang lain-lainnya? Enggak, gaya hidup purely pilihan kita sendiri. Baik, dari obrolan kita hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Pertama ya, kehidupan seks bebas itu adalah kehidupan yang tidak suci, tidak kudus, dilakukan oleh mereka yang belum menikah. Nah, karena itu ada dampak-dampak bagi mereka yang melakukannya. Perlu diberantas kehidupan malam ini. Kehidupan malam ini juga itu kan karena sangat berdampak. Jadinya ya selain perlu diberantas juga diperlukan edukasi sehingga orang-orang yang belum terlibat di dalamnya itu bisa juga menghindari jalan yang sama dari mereka yang sudah terlibat. Selain itu orang-orang yang sudah terlibat juga perlu direhabilitasi sehingga mereka dapat kembali ke fungsi normalnya. Mungkin ada pesan yang ingin kalian sampaikan kepada para pendengar bagi yang sudah terlibat atau belum, agar mereka
bisa menghindari melakukan kesalahan yang sama. Oke, mungkin dari saya. Nah, bagi kalian yang sudah terlibat, coba dengar baik-baik ya. Kalau Anda pikir punya banyak partner itu keren, saya di sini cuma mau kasih tahu kalau Anda itu cuma dijadikan sebagai budak nafsu. Nah, kalau Anda pikir jadi babu nafsu itu keren, coba periksa dan introspeksi diri kalian lagi. Sebab kalian itu hanya merusak masa depan kalian sendiri dan juga merusak masa depan mereka yang sudah berhubungan dengan kalian. Nah, jadi ayo, tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tuh. Saat itu bagi kalian yang belum terlibat, ingat kalian itu masih punya privilege dari Tuhan. Kalian masih dapat anugerah bahwa kalian itu nggak perlu bawa beban kecanduan. Kalian juga nggak perlu bawa beban rasa bersalah di kehidupan kalian. Jangan sampai semua anugerah Tuhan sangat besar bagi kalian, berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kalian, itu kalian buang hanya karena rasa penasaran kalian. Ingat, hidup kalian itu jauh lebih berharga daripada hanya kesenangan fisik semata. Terus yang terlebih ingat, kehidupan kalian itu sudah ditembus oleh darah yang mahal, darah anak Tuhan sendiri, darah Kristus. Tuhan sudah darahnya sudah tercurah di kayu salib. Dia yang tidak berdosa menderita dan mati bagi kita. Masa sih kalian mau ngeludah di hadapan Tuhan yang sudah begitu cintanya pada kita? Please, jangan rusak hidup kalian cuma karena ingin kesenangan fisik yang fana. Nah, betul, apa yang sudah Jason katakan itu betul. Karena seks bebas sendiri juga merupakan salah satu wujud dari dosa perzinahan. Karena melakukan hubungan intim yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi suami istri, tetapi dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki komitmen sama sekali dan belum memiliki sumpah yang memadai. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu ayat, yaitu dalam Ibrani pasal 13 ayat 4 yang bertulis, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, karena Allah akan menghukum orang-orang yang sundal dan penzina." Dan ingat, pria yang sejati itu tidak pernah dinilai dari banyaknya wanita yang berhasil ia tarik, namun ia dilihat dari keteguhan hatinya serta komitmennya untuk menjaga kekudusan terhadap ia yang dia cintai. Baik, terima kasih untuk obrolan kita hari ini, tentunya sangat memberkati setiap kita dan juga memenuhi setiap kita dengan ilmu yang baru. Jika kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk follow kami semua di IG kami masing-masing. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke. Piro menit iku? Boom.